Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thaifur Ali Wafa Sumeneb. Qala Allah Ta'ala Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, di sini di sebelumnya sampai pada lam yajid qablaha dawa'an. Nah, diteruskan Tsumma wasafahumullahu faqala ta'ala. Kemudian Allah menyifati mereka orang-orang munafik itu. Kemudian berkatalah Allah berfirman, Summun bukmun umyun. Summun yaitu dari kata-kata soma. Kalau kita familiar ada namanya asom, itu orang yang tuli. Jadi summun itu keadaan atau dalam keadaan tuli. Bukmun yaitu bisu, umyun yaitu tidak bisa melihat atau buta atau tunanetra ya. Nah, kalau ini kan tuna rungu, tuna wicara, tunanetra. Nah, tiga kondisi ini disifati dan dinisbatkan sifatnya kepada orang munafik. Fala yasma'una, maka mereka tidak bisa mendengar al-haqqa, suatu yang hak, wala yantiquna, dan mereka juga tidak bisa berbicara atau membicarakan bihi terkait al-haq tadi, wala yumayyizuna, dan mereka juga tidak bisa membedakan bainahu, antara al-haq ini, wa bainal batili, dan antara yang batil. Nah, jadi maksudnya Allah, orang-orang munafik itu mereka tuli itu karena mereka tidak mendengarkan dan yang hak, tidak mau dan tidak mampu mendengarkan yang hak. Kemudian bukmun, itu orang munafik itu bisu dalam artian tidak mau membicarakan al-haq gitu. Al-haq bisa kita katakan kalau bahasa Indonesia yang paling sederhana itu kebenaran. Walaupun artinya lebih luas dari itu. Kemudian umyun, berarti orang munafik itu dengan kebutaan mereka, kebutaan hatinya, mereka tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Fahum, maka orang-orang munafik itu la yarji'un, mereka tidak bisa kembali an dalalatihim, dari kesesatan mereka, wa nifaqihim, dan sifat munafik mereka itu sudah terlanjur tercebur di dalam sifat-sifat ini dan dalam kategori seperti ini, yang konsekuensinya mereka tidak bisa kembali dari kesesatan dan kemunafikan itu. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Au kasayyibin, atau seperti mendung, atau kita katakan kumpalan awan mendung. Ai ka ashabi matarin, atau seperti awan-awan yang mengandung hujan. Nah, jadi awan mendung itu kalau sudah menebal, menggantung, itu dikatakan soib. Minas sama'i, dari langit, fihi dulumat. Jadi fihi ke soib di sini ya. Fihi itu yang di dalam soib tadi dulumat, yang kegelapan-kegelapan. Ibaratnya kalau mungkin yang paling bisa merasakan itu pilot pesawat ya. Itu kalau sudah masuk mendung atau badai lah,
yang mestinya itu bisa dihindari, itu kalau sudah terlanjur masuk, wah itu, nggak bisa lihat apa-apa di situ. Ai zulmatur rihi, maksudnya di sini adalah gelapnya angin, was-sahab dan, mendung itu sendiri, wal-lail dan, malam. Wa yajuzu, dan boleh, fi au an takuna litafsili. Nah, di sini au di sini, di sini au kasoibin di sini, dan boleh dalam lafat au di sini, au kasoibin, an takuna litafsili, menjadi pe istilahnya apa ya, uraian ya di sini. Di an takuna litafsili, untuk menguraikan, bima'na, untuk atau memerinci, bima'na annan nadirin fi hali haula'i minhum man yushabbihuhum bihalil mustauqid. Nah, maknanya kalau ini digunakan sebagai dalam makna tafsir, maksudnya annan nadirina, bahwa sesungguhnya orang-orang yang melihat fi hali haula'i, dalam keadaan orang-orang seperti itu, dalam keadaan mereka, minhum, eee, sebagian dari mereka, man yushabbihuhum, orang yang menyerupai mereka. Bihalil mustauqidi, pada keadaan orang yang menyalakan. Menyalakan apa? Menyalakan api. Tadi kan di ayat sebelumnya, kamathalil ladzi istawqada naro. Nah, di sini seperti orang yang menyerupai pada keadaan al-mustauqid tadi, orang yang menyalakan api. Alladzi, yaitu orang, hadhihi sifatuhu, yang mana ini adalah sifatnya. Wa minhum, dan sebagian dari mereka yang lain, man yusyabihum, orang yang eh, menyerupai atau menyerupakan mereka bi ashabi saibin, pada tuh segolongan atau orang-orang yang seperti saib itu, yaitu kasaibin yang ada di sini. Hadhihi sifatuhum, inilah sifat mereka. Wa antakuna lil ibhami, dan adanya ini, lafat ini, lil ibhami, dengan untuk maksud yang ibham, ya, posisi yang ibham itu berarti ketidakjelasan. Kenapa kok diistilahkan saibin, yang mana itu, nakiroh ya. Ya, berarti kan itu ibham, satu yang enggak jelas. Nah, penggunaan sesuatu yang, mestinya bisa dijelaskan, ternyata redaksinya dibuat enggak jelas. Nah, itu posisinya ibham. Bimakna, maksudnya di sini adalah annallaha abhama ala ibadihi tashbihahum bihaula'i, au haula'i. Bahwa sesungguhnya Allah itu membuat tidak jelas, atas hamba-hambanya itu, eee, penyerupaan mereka penyerupaan mereka pada hal-hal tersebut itu. Bihaula'i au haula'i, atau yang lainnya, atau haula'i yang lain. Wa an takuna lisyaki, dan, juga untuk keraguan-raguan. Di mana annan nadhir yasyukku fi tashbihim wa an takuna lil ibahati. Nah, jadi yang pertama lil ibhami. Kemudian an takuna lisyaki. Maknanya orang yang melihat itu meragukan di dalam penyerupaan mereka itu. Wa an takuna lil ibahati, ada juga yang dalam posisi untuk ibahah, membolehkan. Bima'na, maknanya annahu ubiha nasi, bahwa sungguhnya dibolehkan bagi orang-orang itu, ay yushabihuhum, itu untuk menyerupakan mereka, bikanda au kanda, dengan seperti ini atau seperti ini yang lain.
seperti itu atau seperti itu yang lain. Wa an takuna litakhyiri. Ada juga yang, menjadi dalam kondisi takhyir, untuk memilih. Gimana maksudnya? Maknanya, annahum khuyyiru, bahwa sesungguhnya mereka itu dibuat pilihan. Fi dzalika, dalam kondisi seperti itu. Dalam hal itu, wa an takuna makna bal. Dan ada juga yang berarti, posisinya dengan makna bal. Allati hiya lil idrabi, yang mana itu adalah tujuannya untuk idrab. Jadi dari kata-kata adraba yudribu idraban, menjadikan, menjadikan itu berarti proses, membuat atau menjadikan, membuat manifestasinya. Wa an takuna makna wawi, dan ada kalanya ini bisa dimaknai dengan wawu. Jadi ini masih membahas bagaimana au di sini. Ini kan au ya, au kasoibin. Pertama, di sini bisa dimaknai litafsil. Nah, ini biar memudahkan pemahaman. Pertama litafsil, kemudian yang kedua lil ibham. Jadi kalau ada keterangan saya yang kurang memahamkan, ini bisa, semoga bisa membuat paham penomoran ini. Jadi yang pertama, posisinya au di sini, pertama adalah litafsil, penafsiran model pertama. Yang kedua, bisa juga dibuat ini adalah merupakan bentuk ibham, au kasoibin ini, aunya. Kemudian bisa juga dengan tujuannya lisyaki, itu yang ketiga. Keempat, lil ibahati. Nah, itu ya. Kelima, litakhyiri. Seperti itu. Kemudian keenam, bima'na bal. Ya, au bima'na bal. Kemudian ketujuh, au bima'na al-wawi. Maknanya wawu. Jadi au bima'na wa. Nah, ini saya bahas dulu. Wa antakuna bima'na al-wawi. Itu ada kala au bima'na wawi. Bima'na dengan huruf wawu. Annahu ta'ala sana fi sya'nihim. Bahwa sesungguhnya Allah itu, eee, jadi, membuat dalam keadaannya itu bitamsilin akhara, dengan, perumpamaan yang lain, li ziyadatil kasyfi wal idahi, untuk menambahi keterbukaan dan penjelasan. Wa ahsanuha, dan dari semua keterangan itu, semuanya itu yang paling baik al awalu, yaitu yang pertama tadi, yaitu litafsili itu. Jadi dari segala macam penafsiran yang di sini jumlahnya ada 7 ya. Au di sini dalam au kasyibin itu yang dipilih oleh mufasir, dan maka kemudian ditaruh yang paling pertama. Itu adalah yang paling pas litafsili. Seperti itu ya. Mohon dipahami. Wa ra'du wa barqu. Di sini kan, au kasayyibin minas sama'i fihi dzulumat. Yang pertama dzulumat, kemudian wa ra'dun, dan juga guntur ya, atau bledek, atau apa yang kaitannya dengan suara, petir ya. Wa barqu, dan kilat. Nah, kalau ra'dun dan barq harus dibedakan ya. Kalau di bahasa Indonesia ini adalah petir yang afiliasinya adalah suara, gemuruh, wabarqun, dan ini adalah afiliasinya adalah cahaya, kilatan. Yang mana kita tahu, biasanya kilat lebih duluan ada muncul daripada, petir ya. Karena kaitannya ke dalam ilmu alam, kita tahu cahaya lebih cepat merambat daripada suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat daripada kecepatan, suara. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada 3 perumpamaan. Yang pertama kan soib. Nah, yang soib ini di mana dalam soib ini ada zulumat, ada ra'd,
ada nah, kita bahas selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.